Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim yang mana telah lebih kurang 2 tahun kita tidak bisa mengadakan acara seperti ini. Tapi dengan rahmat dan karunia Allah jauhkan penyakit-penyakit, Allah jauhkan wabah sehingga kita bisa berkumpul lagi antara pengurus-pengurus pondok dengan Bapak Ibu wali santri. Semoga dengan acara silaturahim ini terhubung ikhwah Islamiyah kita semakin kuat sehingga kerjasama kita atau kami dari pihak pesantren sebagai guru putra-putri Bapak dengan Bapak Ibu wali santri semakin baik sehingga bisa menghasilkan pendidikan anak kita yang jauh lebih baik ke depannya. Kemudian salawat beserta salam kita hadiahkan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren An-Ni'mah Kiai Haji Aryato Rosan MPDI, dan beliau tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena beliau ada acara di luar. Kemudian yang terhormat kepada Mudir Pondok Pesantren An-Ni'mah yaitu Gus Muhammad Hasbi Al-Faruqi, putra dari Romo Kiai, dan juga kepada Al-Mukarram Ustadz Haryanto MPDI, penceramah dan juga Dewan Asatid yang mengajar di Madrasah Aliyah An-Ni'mah, dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Gimana Ustadz, sehat-sehat? Kemudian kepada para ustadz dan ustazat An-Ni'mah yang telah hadir, dan sebagian besar beliau-beliau sebagai petugas panitia hari ini, mungkin yang bisa hadir di depan hanya beberapa orang saja. Dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu wali santri teristimewa yang sangat kami hormati dan yang sangat kami banggakan. Semoga kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala semuanya, amin. Baik Bapak Ibu semuanya, saya tidak akan panjang-panjang, sedikit informasi saja, yaitu tentang aplikasi yang diluncurkan oleh Pondok Pesantren An-Ni'mah atau Yayasan Pendidikan Islam An-Ni'mah untuk memudahkan komunikasi antara pihak pondok dengan Bapak Ibu wali santri, dan juga untuk lebih transparansi tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Pondok Pesantren An-Ni'mah. Baik Bapak Ibu semuanya, tanpa terasa oleh kita semakin hari kemajuan zaman, kemajuan teknologi semakin canggih. Kalau seandainya kita bisa menggunakan kemajuan tersebut dengan nilai-nilai positif, maka akan membantu kita dalam mengembangkan kebaikan. Tetapi kalau kita tidak bisa menggunakannya atau tidak ada filterisasinya, justru kemajuan-kemajuan tersebut akan menjatuhkan kita kepada kelalaian, bahkan sampai kepada kemaksiatan. Maka Pondok Pesantren An-Ni'mah Batam telah meluncurkan satu aplikasi namanya aplikasi SIPON. Apa itu SIPON? Yaitu Sistem Informasi Pondok Pesantren. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui, mungkin dari tutorial-tutorial dari channel An-Ni'mah TV yang telah kita buat beberapa waktu yang lalu, dan juga kami telah mengadakan juga kunjungan ke berbagai kecamatan kemarin, juga kita mengadakan sosialisasi tersebut. Maka pada kesempatan ini saya tidak pakai proyektor Bapak Ibu, karena kalau pakai proyektor lama nanti. Saya ingin menginfokan sedikit saja. Kalau mau tahu tutorialnya bagaimana, caranya bagaimana, silakan buka nanti media kita namanya channel YouTube An-Ni'mah TV. Ini sedang diliput di dalam live streaming ini.
dan juga tutorialnya sudah ada di sana. Baik, apa keuntungannya ada aplikasi tersebut bagi wali santri? Yang pertama, orang tua bisa mengetahui perkembangan anaknya berupa SPP anaknya atau uang bulanan, perkembangan tahfizul Qur'annya, perkembangan kesehatannya, absensi dia di sekolah atau di pondok, dan juga uang saku atau uang belanjanya, dan juga termasuk apakah anaknya melakukan pelanggaran atau tidak, juga apakah anaknya mendapatkan prestasi, maksudnya apa saja prestasi yang didapatkan oleh putra putrinya nanti tergambar di sana. Jadi Bapak Ibu bisa nanti membuka di aplikasi. Nanti Bapak Ibu masing-masing mempunyai akun, satu anak satu akun. Silakan di download nanti Pak di Play Store, namanya Sifon Anikma Batam. Lambangnya akan di download Pak. Semuanya kita harapkan semuanya menggunakannya, karena kita beli aplikasinya lumayan mahal. Juga biaya perawatan aplikasinya juga lumayan mahal. Dan yang bisa mengoperasikan juga nggak semuanya juga, butuh tenaga ahli juga. Maka karena pengorbanan yayasan telah membuat begitu besar untuk memudahkan kita, tolong digunakan dengan sebaik-baiknya Pak. Kalau ada putrinya atau putranya 2 orang, berarti akunnya 2. Jadi masing-masing itu nanti bisa melihat perkembangan anaknya. Kalau seandainya Bapak lihat di sana, kok saya sudah bayar, kenapa kok bulan Agustus masih merah? Ya, tandanya merah, kalau belum bayar merah tandanya. Tapi kalau sudah bayar jadi hijau. Kalau lampu merah kan langsung berjalan itu. Kalau seandainya seperti itu bisa di screenshot, dikirimkan kepada grup wali kelas agar disampaikan kepada kami sebagai operator atau sebagai adminnya. Nanti kami akan proses, namanya aplikasi, mungkin ada kesalahan teknis. Juga begitu tentang uang jajannya. Kalau ada uang sakunya yang kami sudah kirim, kok ternyata uang sakunya atau tabansanya masih saldonya segini, bisa juga seperti itu Pak. Jadi jangan panik juga, silakan dikirim, nanti kami proses. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu semuanya, kita sudah menyiapkan aplikasi tersebut yang mana di dalamnya ada tentang uang saku atau tabansa. Pihak yayasan dengan pihak pondok pesantren telah bermusyawarah bahwasannya tidak dibolehkan santri memegang uang banyak lebih dari 20.000. Karena kalau putra-putri Bapak megang uang banyak, yang pertama kerugiannya adalah belanjanya tidak terkontrol. Namanya pegang uang, jangan pun anak-anak kita aja kadang-kadang lupa, tiba-tiba saku kosong ya kan. Apalagi anak-anak pergi sana lihat nasi goreng enak, pergi sana es enak, ini habis baru 2 minggu, jatah 1 bulan habis. Kalau sudah habis, tentu dia cari solusi lain, akhirnya mencuri atau ngambil punya temannya. Ini jangan sampai. Kalau dengan seperti itu terkontrol, kenapa? Karena nanti Bapak bisa melihat dari rumah berapa setiap hari anakku ngambil di uang saku tersebut. Nampak di aplikasi tersebut nanti. Kalau kebesaran, Bapak bisa menghubungi kita, tolong kurangi belanja anakku sedikit Ustaz. Kalau terlalu kecil juga bisa, jangan 10.000 loh Ustaz, 20.000 lah. Terserah, karena uang Bapak juga gitu. Kita menjalankan saja. Kemudian yang kedua, kalau anak Bapak pegang uang, apalagi nanti SPP yang dititip sama dia, takut-takut nggak dibayarkan nanti namanya anak namanya. Maka uang SPP jangan titip ke anak, walaupun anak MA, walaupun anak kuliah, walaupun udah besar, langsung bayar ke kantor bendahara atau transfer, atau nanti di Sifoni nanti ada pembayaran otomatis Pak, lagi diproses sekarang, host to host namanya. Sebagaimana Bapak belanja di Shopee, belanja total berapa, bayar, silakan transfer ke mobil banking. Kemudian yang ketiga, kalau anak-anak kita megang uang, maka nanti dia akan rentan dengan kehilangan. Yang namanya anak-anak namanya nyimpan uang, dan juga di sini bukan 1 orang, di sini ribuan, 1.000 orang atau lebih kurang. Nanti kalau dia punya uang, maka mungkin dia tercecer, atau mungkin ada temannya yang jahil. Gara-gara dia temannya mungkin gak punya uang, dia pegang uang banyak, akhirnya nanti mengundang temannya untuk melakukan kriminal. Akhirnya lemarinya dibobol. Maka itu pihak pondok menyampaikan
kerjasamanya Bapak Ibu. Silakan disimpan uangnya di Tabansa atau di uang saku. Kita telah siapkan aplikasi yang bagus, kita telah siapkan juga petugas yang amanah. Silakan disimpan Bapak Ibu, kita sediakan itu di bawah timnya tadi. Mungkin itu sedikit tentang tentang yang pertama ya, keuntungan bagi wali santri. Yang kedua, dengan adanya sifon ini sebagai pengobat rindu orang tua yang anaknya merantau menuntut ilmu di pondok pesantren. Mungkin Bapak was-was di rumah, anakku sekarang sehat atau sakit ya? Anakku sekarang masuk kelas atau cabut ya? Anakku di pondok atau kabur ya? Atau anakku berprestasi enggak? Hafalannya berapa ya? Anakku ikut kursus tidak? Maka dengan ada simfoni nanti terjawab Bapak Ibu. Tahfiz anakku sudah berapa juz? Nanti akan terjawab. Di situ ada kolom tahfiz berapa juz, hafalannya tambahan berapa juz, dia ngulang setiap hari berapa juz, bacaan hariannya ada di situ. Tapi itu tahfiz kita sedang proses, yang diinput baru MA Putra baru. Yang lain mungkin berapa hari ini bisa kita input, bisa kita lihat nanti berapa hafalannya. Itu hafalan yang diinput adalah hafalan yang telah dites, bukan hafalan yang telah ada tapi yang telah dilulus tes di situ. Kemudian yang ketiga, menghilangkan kekhawatiran orang tuanya yang siswanya kehabisan uang jajan di pondok. Tadi sudah terangkan. Nanti Bapak bisa melihat saldo uang jajan putra putri Bapak di situ berapa tinggal lagi. Kalau tinggal 50.000 transfer langsung. Kalau nanti host sudah jadi, langsung bayar di sifon tersebut, langsung otomatis masuk ke sistem kita. Nanti baru dicek lagi, udah masuk 500. Kemudian yang keempat, yang terakhir, mendapatkan update berita berkaitan dengan sekolah ataupun pondok anaknya. Di dalam sifon itu nanti Pak Ibu ada juga namanya berita tentang pondok. Kayak acara ini kami telah beritakan di sifon. Mungkin Bapak Ibu yang telah mendownload mungkin telah bisa membaca di sana. Mungkin itu sedikit informasi kami tentang aplikasi ini, dan kami mohon kepada Bapak Ibu semuanya silakan download aplikasi Sifon Anikma Batam di dalam Play Store. Lambangnya lambang Yayasan Pondok Pesantren Anikma. Nanti kalau tidak tahu caranya, ada tutorialnya, buka di Anikma TV. Baik, itu tentang aplikasi Sifon. Kemudian saya tambahkan sedikit tentang media-media Anikma. Alhamdulillah Yayasan Pendidikan Islam Anikma sama Pondok Pesantren Anikma telah banyak mengembangkan program-program yang positif dan juga ekstrakurikuler yang positif, kursus dan sebagainya, bahkan unit-unit usaha. Tapi banyak yang belum Bapak Ibu tahu. Maka kami telah mengembangkan media untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan putra-putrinya dan juga mempublikasikan perkembangan pondok pesantren. Tim multimedia kita yaitu namanya Ustadz Muhammad Al-Fatih yang telah memasang ini semuanya. Dan beliau telah membuat desain-desain atau mengedit sehingga bisa kita lihat. Dan juga kita ada program merangkum kegiatan setiap minggu sekali kita upload, namanya Anikma Weekly. Kalau nggak salah, saya kurang tahu juga namanya. Itu. Jadi seminggu sekali ada, Bapak bisa melihat di sana. Maka untuk itu silakan Bapak Ibu bergabung dengan media tersebut, namanya Anikma TV. Karena dulu kata Pak Kiai itu pengen punya TV dulu, tapi karena belum bisa, akhirnya ada YouTube aja dulu, namanya Anikma TV. Lambangnya juga lambang Yayasan Anikma. Silakan Bapak Ibu bergabung nanti sehingga bisa melihat perkembangannya. Kemudian yang kedua, kita juga ada namanya akun Facebook resminya, namanya Ponpes Anikma. Di sini ada kita tampilkan. Ponpes Anikma tersebut kita juga men-share foto-foto kegiatan-kegiatan anak-anak. Dan juga Instagramnya namanya adalah Ponpes Anikma Batam. Dan yang terakhir ada nama medianya Anikma Call Center, yaitu WA bisnis Yayasan Anikma. Yang Bapak Ibu kalau ada kendala-kendala, ada pertanyaan, silahkan hubungi WA tersebut, nanti akan dijawab otomatis. Setelah kami ada bertugas, kami jawab sesuai keadaan yang ada. Jadi barangkali itu tentang media Anikma. Sedangkan Bapak Ibu semuanya bergabung sehingga kita bisa mengetahui tentang keadaan pondok kita, tidak mendengar dari luar sana. Kan tidak semua orang yang senang dengan pondok, kadang bikin fitnah yang tidak benar, kadang-kadang bikin cerita-cerita tidak benar. Tapi kita lihat medianya langsung, bagus-bagus kegiatannya, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang perkembangan bahasa. Di samping kita
mengembangkan tahfizul Quran. Kita telah datangkan para hafizah dari pondok-pondok lain, termasuk dari Temboro. Kita juga mengembangkan bahasa, yaitu bahasa Arab, Inggris, semoga nanti bisa Jepang juga. Alhamdulillah kita telah buka kursus 3 bahasa, yang sementara ini baru bahasa Inggris kita terapkan dulu, dan telah mendaftar sekitar 120 orang anak di kloter 1. Namanya Smiley Ridge English Club. Kantornya di kantor KMI yang di pojok sana, kantor yang 2 tingkat itu, Pak. Nanti mungkin ada bapak ibu yang anaknya telah mendaftar, telah dimasukkan grupnya tadi, yang telah bertanya-tanya, silakan nanti bertanya langsung ke kantornya, namanya Markas Lugo namanya itu. Di sana tidak hanya kursus saja yang kita kendalikan, tapi juga kita buat community, namanya komunitas bahasa Inggris, CLA namanya, komunitas bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kita ingin pondok ini berbahasa Arab atau bahasa Inggris, sehingga terbiasa anak kita dengan bahasa dunia. Kemudian juga dari Markas Lugo tersebut kita juga menghandle program reguler, program bahasa Arab dan bahasa Inggris di pondok pesantren ini. Maka untuk itu bapak-bapak yang mau mendaftar anaknya untuk kloter selanjutnya, silakan dari sekarang sudah mulai, tapi belajarnya nanti mungkin Januari 2023 karena paketnya 4 bulan. Barangkali itu sedikit informasi dari saya tentang perkembangan aplikasi yang diluncurkan oleh Pondok Pesantren An-Ni'mah dan juga media-media yang telah diluncurkan oleh Pondok Pesantren An-Ni'mah, serta kursus yang baru dihidupkan kembali oleh Pondok Pesantren An-Ni'mah. Semoga dengan penyampaian ini ya Pak Ibu semuanya, kita semakin semangat. Ayo kita semangat, berikan semangat positif kepada anak-anak kita. Anak-anak kita ini masih muda, mungkin banyak mengeluhnya, tetapi kalau kita beri semangat, gurunya beri semangat, orang tuanya beri semangat, maka dia akan semangat. Tetapi kalau salah satu berbeda, guru beri semangat, orang tuanya tidak beri semangat, maka anaknya akan loyo. Atau sebaliknya, orang tuanya semangat, gurunya loyo, sama aja. Jadi antara dua guru dengan orang tua harus sama-sama memberikan motivasi, jangan sampai melemahkan anak-anak kita. Barangkali itu saja, lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.